Gue soalnya sama Kak Fitri nggak boleh nyikat si Burik sih, jadi ya udahlah biarin aja. Dia mau gimana kayak biarin, karena katanya jangan ladenin orang gila. Dukunnya banyak loh, ntar kena teluh. Dia kan nyembah jin. Udah mulutnya kasar, nggak ngaca lagi, pantat disumpel melulu. Punya laki sih, tapi hombreng, bekas mantan penonton bayaran. Itu aja yang dia bisa dapetin. Sama nggak punya kerjaan biar bisa disuruh-suruh kayak Enjong. Si Burik nggak ada otak. BTP aja kalau nggak ketawa joget-joget begitu. Kalau nggak ketawa joget-joget, kalau nggak merong-merong, itu aja bisanya dia. Mana bisa dia jadi host yang ada acara sama dia. Kalau acara cuma dipegang dia sendiri, yang ada tuh acara cepet bungkus. Orang nggak ada otak, ngomong aja nggak bisa, nggak becus. Kata Burik, anak gue beda bapak. Iya biarin aja anak gue beda bapak, daripada lu nggak punya anak. Nggak punya anak, sekalinya punya anak mungut. Perempuan itu harus mengandung. Kalau lu nggak mengandung berarti lu dikutuk sama Tuhan. Rahim lu busuk, Burik. Nanti biasanya Burik ngomel-ngomel. Ntar siapa tahu dia dapat anak bencong, tapi lakinya yang sekarang kan hombreng alias babu yang bisa diperbudak. Kalau laki-laki punya kerjaan mana mau dibudakin. Najis banget. Coba cek dari mana gue pernah nyenggol dia. Si Burik dari mana? Gue tanya. Coba cek di sisi mana yang gue ada. Dia kan gila. Kayak lu gak tahu aja netizen. Bentar. Teh Esi. Bless you. Teh Esi. Alamak, pada turun semua. Teteh, jangan turun semua dong. Tesi, kenapa sih di bawah semua? Teteh. Kenapa di bawah semua? Panggil Tesi. Iya, tuh si Aska. Dong. Siapa mulutnya yang jahat? Nah, lu netizen yang jahat mulutnya, jarinya, semuanya jahat. Si Burik mah kagak ada attitude-nya, gak bisa bedain program live, program tapping. Si Nasar aja dimaki sama dia, lagi live so jagoan. Yang bisa maki-maki gue juga bisa. Tapi kalau gue bahasanya lebih teratur. Karena gue bukan orang kampung kayak dia. Coba netizen cari di mana gue pernah nyenggol Burik duluan. Cari. Si Burik mah sinting, apalagi lagi hilang Instagramnya nggak balik-balik, followersnya baru 100. Dia kayaknya lagi cari followers tuh biar juta-jutaan lagi. Gue takut sama Burik. Gak ada deh. Udah?
Oh good. Coba minum dulu yang banyak. Jadi ceritanya emang sini ambil. Dah, minum. Ya, boleh. Punya abang belum? Mana driver udah datang belum? Lagi jalan ke sini. Oke. Ya udah tunggu. Sana ke kamar kamu. Ya udah abang makan sekarang aja ya. Jangan kasih nasi banyak-banyak ya. Iya. Oke. Jadi ya waktu lagi acara Ramadan kan gue jadi bintang tamu seminggu tuh 2-3 kali gue diundang ya. Gara-gara si Buri ketakutan posisinya gue ambil, padahal katanya dia yang berprestasi, tapi kok takut kalau ada gue jadi bintang tamu di situ. Kan berarti otaknya dangkal. Aku kan mau ke Yusuf kan bawa iPad. Jadi kakak belajarnya pakai iPad yang Kak, kalau lu udah belajar pakai iPad abang, lagi dipakai sekarang. Ya harmukallah. Mau berangkatnya sekarang. Burik megang kartu as apa? Hah? Gue juga megang. Dia di Salemba jadi lesbong, tahu gue. Dia pacaran sama bandar narkoba perempuan, tahu gue. Apalagi? Nanti aja rapeinnya teh, nanti aja. Nanti aja. Udah bantau kan? Dulu juga gitu. Waktu masih ada almarhum, gue temenan sama almarhum, dia nyolot. Lu gak punya temen apa gimana sih, Burik? Gue bingung deh, Burik. Setiap orang yang bermasalah sama lu, orang itu harus ikut-ikutan bermasalah sama orang yang lu masalahin juga. Burik gak ada otak, Burik. Dia asli nggak oplas ya. Ketemu aja belum pernah. Terus si Meldi datang ke salon. Salon kan tempat umum. Orang mau datang masa diusir. Terus merong lagi dia. Burik mah emang gak ada otak. Semua yang dia musuhin, orang yang dia kenal harus musuhan juga sama orang itu. Udah jadi Ertong attitude-nya nol. Lu asal tahu ya netizen ya, dia itu paling dibenci sama semua teman-teman Ertong, asal kalian tahu. Mananya dia pernah ngobrol gitu kalau lagi iklan atau apa sama teman-teman host yang lain? Gak pernah, semuanya benci. Semuanya bilang dia gokil, gila. Udah pakaian kayak badut. Kagak pernah matching. Kalau mau ngatain lu mah banyak, gua mah bahannya, Burik. Cuma ngapain, lu kan sakit jiwa. Burik bipolar. Lu yang bermasalah masih cadel. Gara-gara gua bilang gua suka dia, gua yang dimaki. Kan idiot. Kagak ada otak lu. Ntar seolah-olah gue yang mulai duluan. Padahal lu yang nyerang gue duluan. Udah sama lipstick gue diminta sama dia. Kagak ada otak. Nih gue lagi make nih. Lagi make nih lipstick. Apa ini? Oh ini vitamin bibir. Biar bibirnya doer segala macem. Sini Beb buat aku aja. Coba. Mana ada orang begitu. Di Indosiar juga temennya nggak ada, pada takut berteman sama dia. Kadang-kadang suka kemasukan setan, suka ngomong sendiri di telepon, padahal gila bukan kemasukan. Tuh di lokasi syuting aja pada ngeluh. Kalau datang suka-suka jidatnya, berasa kayak artis besar, makanya nggak dipakai lagi, mampus. Stylish.
Oh, deh. Bilang yang satu lontong penyanyi dungdat juga bilang katanya gue utang, padahal dia juga ngutang. Lah itu rumah-rumah yang lo tempatin itu sekarang semuanya KPR. Ternangis. Aku lagi perasaan aja. Itu anak aku. Itu anak aku. Aku kan manusia bukan jin. Ya tapi bukan lahir dari rahim lo. Punya rahim gak sih lo? Makanya jangan ngelesbong terus. Atau enggak punya suami jangan homo. Kalian gak bisa bunting. Sian. Marah di sana. Marah-marah. Burik. Aduh ya Allah. Udah aja musuh-musuh gue tuh kalau nggak gila bipolar sama gembel. Udah 3 sekarang. Orang dia sendiri pernah gue labrak kok. Gue telepon, ada masalah apa lo sama gue? Bawa anak. Enggak ada, Beb. Aku tuh orang yang paling salut sama kehidupan kamu, Beb. Kamu tuh punya 3 anak. Kamu berjuang, Beb. Emang dasar sinting. Dia tuh bener deh. Hati-hati loh netizen. Bipolarnya levelnya udah level 10 kayaknya. Terus tiba-tiba ngajakin gue live bareng. Live bareng yuk, Beb. Biar netizen sama followers aku tahu kalau aku tuh gak ada masalah sama kamu. Lah enggak, lu ngapain ngomong begitu, Burik? Gue gituin. Enggak, Beb, itu salah paham aja, Beb. Ya udah pukulin sini, Burik. Coba samperin Burik rumah gue, Burik. Nah, berani nggak? Coba. Netizen kan suka ngompor-ngomporin tuh. Mudah-mudahan lu kena ya sama komporannya netizen. Lu datengin rumah gue. Coba, gue mau tahu. Coba. Gak etis bahas-bahas rahim. Lah dia bahas anak gue. Kan emang udah tahu satu Indonesia anak gua mah beda-beda bapaknya, so what? Yang penting kan gua rawat, nggak gua sia-siain. Nggak kayak si Burik, udah anak angkat disia-siain. Coba angkat anak cuman jadi apa? Buat konten, buat apa? Udahlah itu yang ikut-ikutan geng pispot itu sama-sama sampah. Iya waktu sama almarhum aja si Burik itu kan belagunya setengah mati. Terus si Burik nggak ada tuh yang support satupun, Hertong. Tiba-tiba dia menggila. Terus ada gue nih, tiba-tiba Nikita Mirzani main sama almarhum. Dimarah. Gue dia kata-katain lagi. Itu kata almarhum Jupe bilang, jangan diladenin, dia mah gila. Jadi emang kalau dia gila tuh udah dari dulu. Udah dari dulu. Siapa temennya si Burik? Nggak ada. Even yang di program pagi-pagi itu aja, nggak ada yang mau berteman sama dia. Kak Karen aja enak banget sama dia. Karena orangnya songong, kurang ajar. Kalau netizen kan gak tahu apa-apa. Yang tahu kan orang-orang di belakang panggung sama kita-kita selebriti. Gak usah jauh-jauh deh. Ibu Jess aja bilang dia aneh. Jangan ladenin. Coba. Jadi hari ini aja ya gue bahas tentang si Burik. Habis itu gak mau lagi. Jadi biar Burik dan teman-teman barunya, newcomers, menggila sendiri. Gue iri sama Burik. Na'udzubillah min jalik. Dia itu hidupnya kalau gak pencitraan, ngamuk. Pencitraan, ngamuk, nangis-nangis. Pencitraan, ngamuk, nangis-nangis. Najis. Gue bukan orang musyrik kayak Burik yang kalian sukain. Yang suka main kedukun. Mohon maaf nih ya. Nah lu kalau mau ngefans sama si Burik sok aja. Tapi jangan bilang gue iri sama dia. Punya anak aja belum. Nikah 2 kali sama homo.
Masa gue iri sama Burik? Yang bener aja dong. Udah lesbong lagi, dia penjerong. Waktu itu 3 bulan dia ngelesbong tuh. Tanya sana sama Rutan Pondok Bambu. Apa iya gue bohong, apa iya gue bener? Gue kalau udah ngomong ya 100% valid. Makanya jangan bikin gue ngebacot. Tanya kampungnya No Jember, berapa dukun yang dia datengin. Bahkan kalau berantem sama dia tuh ngelawannya bukan dia, jin. Tapi kok dia laris? Ya gimana, bayarannya murah. Gak boleh gitu kan Niki, sebaik-baiknya manusia menutupi aib lah. Gue kan ngejawab apa omongan dia. Gimana sih? Serba salah deh sama netizen deh. Suka aneh deh netizen. Bayaran Burik sama gua mah jelas jauh. Gedean gua. Tanya Sasuke. Mohon maaf. Dia mah ngomong aja ngebecus. Coba dia sendiri seumur umurnya dia jadi artis. Kagak pernah. Karena dia kagak ada otaknya. Gak bisa ngomong. Lucu kagak. Pinter kagak. Bisa bawa suasana. Ada bintang tamu dateng. Kalau dia gak suka dijutekin. Gimana? Coba. Udah netizen. Lu tuh cuma penonton di sosial media atau di TV. Ya. Kalau gue kasih tahu yang bener, jangan bilang gue iri. Nggak ada yang diiriin dari si Burik. Najis, nauzubillah min zalik. Gue bisa musyrik, tahu nggak? Tahu? Apalagi? Gue juga mau. Jadi gue sudah cari tahu semua. Ternyata yang laporan di Demak itu ada orang yang bermain di belakangnya. Si Babi R ternyata beneran ada di belakangnya sama si iblis betina ini ya. Tapi dia ganti namanya jadi DIK. Belakangnya lagi ada satu lagi huruf. Ternyata yang dipakai namanya ini ya merong-merong sama si Babi Air, si Dito. Karena namanya si DIK titik ini dipalsuin sama tanda tangannya dipalsuin ya. Terus si Malik yang laporin gue ke Demak itu ternyata punya catatan kriminal sebagai debt collector. Nah, makanya jangan berurusan sama gue. Kalau berurusan sama gue tuh gue kulik, diem gue kulik, diem dapet, diem gue kulik, diem dapet. Ya, nah ternyata si Babi Air Dito ini tidak sekaya yang kalian pikirkan dan saya pikirkan. Dia lagi dicari-cari karena belum bayar mobil mewahnya selama 6 bulan. Dimakilah sama yang namanya DIK titik ini. Dibilang, lu bisa sewa apa? Sewain private jet buat si iblis betina. Kalau lu gak bisa bayar cicilan mobil, kan jadi gue yang dicari-cari orang gitu. Nah, ya geng sampah itu cerita bener. Kalau cerita tuh yang bener, jangan diputer-puter, jangan dipotong-potong, jangan ditambah-tambahin. Jadi si iblis betina dan Babi Air ini ya kita tinggal tunggu siapa yang berdarah dan siapa yang bernanah. Ya cocok tuh. Yang satu gila-gila harta, yang satu gila-gila pamer, yang satu gila-gila kedudukan. Cocok ya. Lihat kasusnya jalan nggak? Udah dibilang
Jangan cari-cari masalah. Gue tuh kalau diem lagi anteng, jangan diusik-usik. Sekarang gue balik usik kan. Gue mah gak usah teriak-teriak. Kalem aja begini ngomongnya. Ya, jadi yang udah gembar-gembor, ini kita dijemput nanti di Demak, sok lihat. Pasti gagal maning. Kagak capek-capek apa lu? Kalah melulu lawan gua. Heran deh. Coba ya, kalau yang kali ini kan udah kalah bener nih. Gue mau tahu abis ini ada apa lagi. Kalau chat udah nggak ada yang disebar karena udah habis. Coba lu tuh yang pada follow akun blenger-benger itu ya, coba lihat lagi dengan postingan tentang chat karena chatnya sudah habis. Pasti pada nyolot deh, pasti nyesek banget, nyeri hati, tau nggak? Tuh lu makan, yang lu banggain chat 2018, lu makan. Nah yang netizen lu makan, jangan lupa diberakin ya. Coba. Nah, kalau kasus yang jalan ya sebentar lagi tinggal nunggu Anlin Linda yang lagi berbulan madu dengan suaminya di Eropa, itu adalah kasusnya tubeless. Itu bukan lagi jalan, tapi itu bisa dipastikan dia masuk ke dalam sel laki-laki. Gitu, kalau gue tuh mainnya tuh ya seperti main kaki 1000, sukanya dibawa, jalan, tau-taunya kena gitu. Tapi semua harus sesuai SOP. Kalau gue tuh nggak suka main belakang, bayar, nggak suka kayak kasusnya swing kan, diam tersangka. Gitu, jangan banyak omong. Kalau mau menjarain orang jangan banyak omong, diam aja. Kebanyakan orang yang banyak omong ya pak kayak petasan gitu, tutup nol. Paham nggak? Ayo bikin taruhan netizen yang nonton 11,2K. Bisa nggak tuh Blast masuk penjara? Coba bikin kolekan deh ya. Kalau gue tuh kalau lagi diem tuh jangan diganggu. Kalau lagi diam, ntar kalau gue kumat, nah sama si apa tuh satu lagi tuh manusia aneh tuh yang suka balet. Gue bingung musuh-musuh gue ngapa ya, perawakannya kayak begitu semua, kehidupannya kayak orang gokil. Gue bingung dah. Nauzubillah deh coy, jangan sampai gue begitu coy ya. Aneh banget, gue bingung. Musuh-musuh gue tuh kalau nggak gembel, pengangguran, bipolar, mandul. Jadi stres kali karena hormonnya di rahim nggak bisa berfungsi. Jadi stres ke otak. Kasian sih. Tuh kalau live tuh gini, gak usah nangis, gak usah pakai mukena, kenapa? Biar dilihat orang, masa Allah, habis sholat, masa Allah, gitu. Calon penghuni surga, masa Allah. Sholat aja, gak usah di
nggak usah nampang-nampang. Emang lu ke neraka ke surga ngajak-ngajak. Kak Anlin, kenapa Kak Anlin itu yang jadi saksi? Tinggal nunggu dia bersaksi baru. Tanggapan gue, Dr. Richard ditangkap. Ya itu resiko. Dia juga nggak mungkin ditangkap lah sama polisi kalau dia nggak melakukan pelanggaran. Kan udah dikasih tahu pasti. Pelanggarannya dia tahu tapi dia jalanin. Emang nantangin orangnya. Ya udahlah. Lagian kalian juga maksudnya kalau si Dr. Richard mengedukasi dengan krim abal-abal, caranya tuh ada. Dia seorang dokter, dia punya gelar, harusnya bahasanya juga lebih teratur kecuali gua. Nah, boleh dah. Masa dokter begitu? Udahlah, netizen, sekarang kalian harus lebih pintar dalam mengidolakan seseorang. Tinggal polisi tuh tidak mungkin serta-merta lah nangkap orang. Kecuali kasus gua. Nah, salah tuh. Rosmialdi. Jadi ada juga nih cerita tentang si Rosmialdi. Soalnya namanya siapa gue lupa. Rosmialdi. Dia juga ada cerita kenapa si Burik jadi nyolot banget sama gue. Sama Kak Fitri juga dibawa-bawa. Emang Burik mah gila. Jadi si Rosmialdi itu datang ke salon. Salon itu kan orang bisa datang siapa aja. Ya kan, mau treatment mau apa atau dia mau cuman mau ngobrol lah si Meldi itu ya terserah dia lah. Kalau dia punya duit kenapa sih? Nah, kayaknya gara-gara si Rosmeldi ini waktu itu ke salon terus dia foto di repost sama Kak Fitri, dia murka kali ya. Gitu. Langsung makin menggila, menjadi-jadi seperti sekarang. Jadi kalian coba ya, kalau kalian bisa membuktikan bahwasannya saya duluan yang memulai, saya akan kasih kalian 50 juta. Ambil di rumah saya kasih cash and carry. Coba, yang sama si Cadel juga. Gak ada Cadel pernah menghina ibunya. Dia duluan yang menghina orang tuanya Cadel, baru disikat balik sama Cadel. Dia ngomong ke netizen, kalau Cadel duluan yang menghina-hina dia. Karena segala apa-apa sama dia tuh diputer-puterin. Susah sih kalau lingkungannya orang-orang bodoh. Itu deh, pindah haluan deh, biar otaknya pinter. Apa-apa diputer-puter. Cari kalau ada yang bisa membuktikan saya duluan yang memulai sampai si Burik itu ngata-ngatain saya kasih 50 juta. Kalau saya uang beneran, bukan minjem uang orang, nggak ada effort banget minjem dulu uang orang. Muka glowing, pagi ini kita mintain skincare. Kalau gue di boykot, sok bikin petisi. Gih, sana. Gue gak suka buka DM. Gue gak suka terobel ikut itu aja. Kenapa sih? Karena apa sih kalian tuh netizen kadang-kadang ngebencinya suka di luar akal sehat.
kenal kagak, ngerugiin hidup kalian sama keluarga kalian juga kagak. Kalau si Homo sapien, anak band gak laku aja guys, dia udah 12 tahun kagak move on sampai gila sendiri. Mungkin dia berpikir bahwa dia bisa melampaui ketenaran gue, kekayaan gue, dan pekerjaan gue. Ternyata dia cuman gembel yang masih numpang di rumah ibunya di Lampung. Jadi dia Gilda. Udah begitu, dia Homo sapien yang suka make-makein anak-anak kecil di Kalibata City. Jadi kalau dia gila, karena dari bandnya aja sudah tidak laku. Lamanya mulai mati bertahun-tahun yang lalu. Apapun yang si Homo sapien bikin tidak pernah jadi. Sekarang halu-halunya dipanggil Babang. Hey! Aduh, sumpah. Waduh, astagfirullahaladzim. Orang 2021 udah pada rumah sendiri, mobil bererot, gitu. Dia masih pakai tas, pakai gesper H tapi palsu. Terus mobil udah kayak angkot. Allahu Akbar, gue gak ganti lagi. Tapi kalau ngomong so iye, so bener. Sekarang jadi jubir, besok jadi apa? Jadi jebol. Itulah makanya kalau orang-orang gak kuat, tidak mendekatkan diri ke Tuhan, gitu. Ternyata sholat itu ternyata bisa menenangkan hati. Itu terbukti gue sendiri yang mengalami gitu. Kan kita harus, pertama kalau kita mau jadi orang baik, walaupun manusia tidak ada yang sempurna, pertama mainlah dengan orang-orang yang mainlah dengan orang-orang yang positive thinking, beraura bagus, terus bisa support each other. Kedua, jangan lupa untuk mendekatkan diri ke Tuhan, gitu. Berdoa atau enggak baca Al-Quran, tapi yang terjemahan seperti yang gue sering lakukan. Jadi kalau kita mau melakukan hal-hal gila, itu udah ada perisai yang nyelamatin gitu loh. Nah, kalau geng mereka itu kan, ya elah, bornok, berbor deket sama Tuhan, sama jin deket. Makanya pertama mereka ya, subuh-subuh tuh hatinya tidak pernah tenang. Hidupnya walaupun di lisan bahagia, tapi di pikiran secara batinia tidak bahagia sama sekali. Karena kalau orang bahagia, tidak akan mereka melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi orang-orang yang tidak pernah bermasalah dengan mereka, yaitu saya. Gitu. Lagi ya, lagi gue mau mandi nih. Jadi janganlah kalian jadi orang-orang yang munafik. Melas, sayang. Melas, iPhone-nya masih ada nggak yang dari gue? Apa jangan udah dijual lagi? Jadi buat para followers gue yang nonton 10 cut ini ya, janganlah kalian menjadi orang-orang yang munafik. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang bermuka dua. Maaf, ada Gojek. Apa itu? Baju. Oh iya, thank you Teh. Oh bayar 50.000. 60? Biar, tunggu. Wow, ngapa nih susah banget. Mas, pergi bisa.
Kasih aja semua. Masih netizen ada yang bilang jangan ikut urusan Ayu Ting Ting. Netizen aja ikut-ikutan, masa gua nggak boleh? Nggak fair dong. Gua akan selalu ikut-ikutan kalau Ayu yang dibully adalah anaknya. Paham? Netizen aja boleh ngebully banyak orang. Masa gua nggak boleh? Nggak boleh begitu dong, harus fair. Belum makan, belum mandi, ini mau syuting brownies. La 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 la. Pokoknya selama kalian ngebulinya Ayu Ting Ting doang, gua nggak akan bantuin dia. Tapi kalau bukan dia yang dibully tapi anaknya, gua akan ada selalu di sampingnya dia. Ya, jadi biar seimbang. Loli itu kadang-kadang anaknya nggak mau kalau dikamerain. Buru jalan brownies ya, gue mau mandi dulu ya. Bye.